Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff ya. Jadi pada modul 2 atau paradigma kedua itu akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Ya, apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu adalah sebuah hukum pada rangkaian ya, di mana kita harus ketahui dulu bahwa pada sebuah rangkaian listrik itu ada sebuah rangkaian yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi ini saya tunjukkan dulu ya untuk rangkaian seri dan paralel. Oke. Nah, ini adalah contoh rangkaian paralel pada sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini penyusunannya seperti ini ya. Jadi ini ada 3 buah resistor itu disusun secara sejajar seperti ini ya. Ini yang semua kakinya, misalkan ini anggap saja di sini kaki 1 dan di sini kaki 2. Jadi ini dihubungkan semuanya, kaki 1 dihubungkan semuanya, kemudian kaki yang kedua dihubungkan semuanya, lalu ke catu daya seperti ini. Ini adalah rangkaian paralel ya, atau dipasang secara sejajar seperti ini. Dan setiap kakinya saling dihubungkan seperti ini. Oke, kemudian ada lagi, nah ini rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri ini penyusunannya atau perangkaiannya seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 resistor. Nah, itu disusun secara berderet seperti ini. Jadi dari catu daya itu ke resistor 1, kemudian keluarnya dari resistor 1 ini menuju ke resistor 2, kemudian menuju ke resistor 3, dari resistor 3 menuju lagi ke catu daya yang min. Ya, jadi bedanya seperti itu ya. Kalau seri itu dipasang berderet seperti ini, saling menyambung dari resistor 1 disambungkan ke resistor 2 ke resistor 3 dengan cara kaki yang satu, kaki ini ibaratkan kaki 1, ini kaki 2. Jadi dari kaki 2 resistor 1 itu menghubung ke kaki 1 resistor 2 dan seterusnya. Kalau rangkaian paralel itu seperti ini. Dihubungkannya sama ya, kaki yang 1 dihubungkan dengan kaki 1, dihubungkan lagi dengan kaki yang 1. Terus ini kaki kedua dihubungkan ke kaki kedua, kemudian seterusnya. Jadi ini ya bedanya untuk penyusunannya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan hukum Kirchhoff? Nah, hukum Kirchhoff itu adalah suatu hukum dari sebuah rangkaian tersebut. Nah, di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama itu ada hukum Kirchhoff 1 atau hukum arus ya, Kirchhoff current law. Nah, di mana arus di sini dijelaskan bahwa arus masuk itu sama dengan arus keluar ini ya. Arus masuk sama total arus masuk sama dengan total arus keluar. Nah, ini ya, misalkan di sini arus masuk sebesar 5 ampere. Nah, ini kedua arus ini misalkan di total itu hasilnya pasti sama dengan ini, yaitu 5 ampere. Misalkan di sini bisa 3, di sini 2, atau di sini 4, atau di sini 1. Pokok totalnya ini sama dengan yang masuk ini. Nah, seperti ini ya. Jadi total dari I1, I2, dan I3 di sini itu ketika ditotalkan jumlah arusnya itu hasilnya sama dengan jumlah arus I5 dan I4. Ini adalah hukum dari sebuah rangkaian paralel seperti ini ya. Jadi ini nanti ketika ada rangkaian paralel seperti ini, sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi, misalkan di sini ada arus berapa ampere, misalkan 5 ampere. Nah, kita ukur arus di setiap resistornya ini, itu nanti ketika kita jumlahkan antara resistor 1, arus pada resistor 1, arus pada resistor 2, dan arus pada resistor 3 itu jumlahnya totalnya itu sama dengan arus yang masuk dari sini nanti. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan tegangannya? Kalau pada rangkaian paralel seperti ini tegangannya sama ya. Antara R1, R2, dan R3 ini sama. Terus untuk yang tegangan bagaimana? Untuk yang tegangan itu kita memakai hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan, yaitu Kirchhoff voltage law. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti ketika ditotalkan ya, misalkan ini ya,
sini, V ini VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA, atau dari semua ini digabungkan itu totalnya nanti 0 ya untuk tegangannya. Nah ini untuk lebih mudahnya kita jelaskan di rangkaian yang terpecah seperti ini. Kalau yang di atas tadi kan membentuk sebuah looping gitu ya, atau untuk sebuah loop terhubung semuanya rangkaian tertutup tanpa ada satu dayanya atau tanpa ada sumber dayanya. Nah ini kita lebih mudah dijelaskan yang seperti ini. Misalkan di sini tegangannya 12 volt, kemudian ada sebuah rangkaian seri seperti ini ya. Nah ini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang ke berapa tadi? Ini hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2 ya. Oh ini kebalik ternyata. Jadi di sini tuh hukum Kirchhoff 1. Lalu pada tegangan ini itu hukum Kirchhoff 2. Ya, sorry. Nah, ketika ada rangkaian seri seperti ini, kita menggunakan atau mengacu pada hukum Kirchhoff 2, di mana total tegangan di sini 12 volt ini itu nanti akan sama dengan total tegangan yang ada di semua R ini. Ya, jadi misalkan di sini ada 12 volt, kemudian ada rangkaian seri seperti ini, resistor disusun secara seri seperti ini. Nah, nanti kita ukur di tegangan di setiap resistornya. Di resistor 1 berapa volt, resistor 2 berapa volt, resistor 3 berapa volt. Nah, nanti ketika ketiga tegangan itu dijumlahkan, jumlahnya mendekati dengan tegangan yang ada di catu dayanya atau sumber tegangannya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya seperti ini. Ada multimeter atau avometer, probe-nya diletakkan di kaki-kaki resistornya. Nah, ini untuk probe positif dan negatifnya melihat catu daya ya. Misalnya dari sini ya, di sini positif dan di sini negatif seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang hukum Kirchhoff 1 atau hukum arus tadi, Kirchhoff current law, itu cara mengukurnya seperti ini ya. Jadi untuk mengukur arus dan tegangan itu ada perbedaan. Kalau tegangan kita cukup langsung mencolokkan probe-nya atau meletakkan probe-nya di kaki resistor ini. Tetapi kalau untuk mengukur arus kita harus memutus dulu salah satu kaki resistornya, kemudian kita lewatkan ke avometer, lalu probe yang satunya lagi menghubung ke resistor seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, untuk positif negatifnya juga melihat dari catu dayanya atau sumber daya. Misalkan di sini kan positif, berarti yang masuk ini kita mutusnya dari sini, itu yang masuk di sini ke positif dulu, kemudian negatif ke sini. Kalau kita putus dari sini itu bisa saja, tapi yang masuk dari resistor ini nanti juga ke positif, lalu di sini negatif. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk hukum Kirchhoff. Jadi saya ulangi lagi, mulai dari hukum Kirchhoff 1 itu merupakan hukum arus, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Lalu selanjutnya hukum Kirchhoff 2 itu hukum tegangan, di mana total tegangan pada setiap resistor atau hambatan atau beban itu totalnya mendekati dengan tegangan sumbernya atau catu daya pada rangkaian tersebut. Atau misalnya bisa dibuat sebuah persamaan seperti ini ya, kalau ada rangkaian seperti ini ya, itu persamaannya seperti ini ya. Oke, nah ini ada sebuah contoh lagi ya, pengukurannya nanti seperti ini. Nah, ini total tegangan dari VR1, VR2, VR3 itu sama, hampir sama ya, mendekati VDC-nya. Oke, jadi pada rangkaian kalau pada rangkaian paralel seperti ini itu
arusnya berbeda-beda di setiap beban atau resistornya, tetapi tegangannya sama. Nah, kalau rangkaian seri seperti ini, itu tegangannya berbeda-beda, tapi arusnya ini sama. Jadi itu ya bedanya antara rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian ini. Ya, langsung saja kita ke percobaannya ya. Di sini nanti saya untuk percobaannya hanya menggunakan simulasi ya, tidak bisa menggunakan komponen secara nyata. Kita hanya menggunakan simulasi saja. Oke, di sini kita baca dulu langkah praktikumnya, yaitu selalu patuhi K3 ya, persiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya seperti ini, resistor jumlahnya 6 buah, ukurannya sama seperti pada rangkaian ini ya. Nah, untuk menentukan ukuran resistor sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di sini kita tinggal menerapkan apa yang kita bahas kemarin, bagaimana cara mengetahui ukuran resistor itu kita terapkan di sini. Oke, setelah itu kita rangkai seperti ini. Nah, setelah dirangkai seperti ini, sesuai ini ya ukuran resistornya, terus jatuh dayanya, terus jatuh daya awal ini ya 12 volt. Lalu kemudian kita ukur arusnya. Cara mengukur arusnya juga seperti ini, seperti pada gambar. Nah, lalu untuk percobaan yang akan kita lakukan itu sesuai tabel yang ada di sini ya. Jadi pertama itu kita setting arusnya di 3 volt. Kemudian kita catat hasil pengukurannya di resistor 1, arus resistor 1 berapa, arus resistor 2 berapa, terus arus R3 berapa. Kemudian kita naikkan tegangannya. Dan ini diisi sampai tabelnya penuh ya. Kemudian nanti langsung ke percobaan kedua. Oke, kita langsung ke percobaan pertama. Jadi di sini yang harus kita letakkan dulu adalah tegangan ya. Di sini tegangan, ini anggap saja sebuah catu dayanya ya di sini, atau sumber tegangannya. Kemudian kita cari resistor. Resistor. Oke, tadi yang paralel terlebih dahulu ya, kita susun secara paralel. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita kasih grounding dulu. Kita cari ground. Kita letakkan di sini saja untuk groundnya. Oke, kalau sudah kita rangkai ini ke sini dulu. Pokoknya ketiga kaki yang kaki 1 ini kita bariskan kaki 1 ya. Kita hubungkan semua. Lalu kaki yang sini juga kita hubungkan semua. Nah, setelah itu dari sini positif masuk ke sini. Nah, ini sama saja ya, di sini atau di sini sama saja, masih satu jalur ya. Nah, lalu yang ini, nah ini jangan di sini ya. Kalau sini nanti konslet ya ke kaki yang satunya ini. Kalau ini kan kakinya masih sama toh. Nah, kita menghubungkannya ke kaki satunya lagi, kaki 2. Lalu groundnya ke min ini ya. Nah, ini nanti ketika praktikum tidak usah menggunakan ground, tidak apa-apa, karena ini simulasi. Nanti ketika tidak diberi ground bisa saja error ya. Kalau untuk praktikum di kenyataannya tidak usah menggunakan ground, tidak apa-apa. Lalu kita ukur arusnya. Sini ada avometer, kita langsung letakkan 3 saja ya. Oh sorry, ini salah. Avometer sebanyak 3. Nah, ini kita hapus dulu ya, ada kesalahan tadi. Nah, untuk mengukur arus ini kan 3 resistor kita ukur satu-satu ya, dengan 3 avo, jadi secara bersamaan nanti. Nah, itu karena di sini dari kaki positif, ini kaki positifnya ya, yang panjang ini simbol baterai ini, yang panjang ini positif. Nah, di sini kan melewati resistor. Lalu berarti untuk probe-nya di sini juga positif.
Nah, terus negatifnya kemana? Negatifnya langsung ke sini, ke negatif ini. Nah, untuk resistor kedua bagaimana? Juga sama ya, ke AVO yang kedua, ke positif juga, negatifnya langsung ke negatif baterai. Terus resistor 3 juga sama seperti ini. Oke, kalau sudah, tadi tabelnya berapa untuk tegangan awal? Tegangan awal di tabel adalah 3 volt. Oh, ini kita ubah dulu ukurannya sesuai dengan yang ada di rangkaian. Ada 330 ohm, 330, lalu 1K dan 560. Oke, sini 1K sudah ya, sini tinggal 560 ohm. Lalu tegangannya kita setting di 3 volt terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba kita running ya. Kita lihat di sini. Oke, sebentar, sabar dulu. Nah, ini kan masih volt ya. Karena kita mengukur arus, kita di sini pilih yang A, ampere ini. Kita pilih A, kita pilih A. Oke, ini kan mendapatkan hasil seperti ini ya. Ini anggap saja 9 mili ampere gitu. Aduh, R1 9 mili, terus R2 satunya mili semuanya ya. R2 berarti 3 dan 5,3, 3 dan 5,3. Nah, terus pembuktiannya bagaimana? Nah, ini sebenarnya harus kita ada lagi di sini arus totalnya ya. Di sini kita ukur arus totalnya itu yang melewati semua R ini. Kita berhentikan dulu. Oke. Nah, di sini terbaca untuk arus total keseluruhan itu 17,4. Nah, ini coba kita jumlahkan dari ketiga ini ya. 9 tambah 3 sama dengan 12. 12 tambah 5,3 sama dengan 17,3. Nah, mendekati ini ya. Jadi untuk ini terbukti ya bahwa arus total di sini itu sama dengan ketiga arus yang ada di setiap resistor ini. Lalu bagaimana ketika kita merubah tegangannya? Apakah tetap ketika dijumlahkan sama? Oke, kita coba dulu. Di sini kita rubah berapa tadi? 6 volt. 6 volt. Kita jalankan. Nah, di sini totalnya menjadi lebih tinggi ya, karena tegangannya tinggi otomatis arusnya juga naik 34,8 mili ampere ya, ini sama satuannya mili ampere. Nah, di sini 18,1 ditambah 6 itu berarti 24,1 ditambah 10,7 berarti berapa? 24 ditambah 10 sama dengan 34 ya. Jadi komanya di sini 1, di sini komanya 7, berarti tablet ditambahkan 8. Jadi 34,8 mendekati ini ya arusnya. Nah, ini tetap sama ya. Meskipun kita rubah tegangannya di sini, misalkan lagi kita rubah 12 volt. Nanti totalnya juga akan sama ketika dijumlahkan, karena memang hukumnya seperti itu ya. Dari rangkaian ini hukumnya seperti itu. Nah, sini 69,7, terus kita jumlahkan yang 3 ini ya. 36,3 ditambah 12 berarti 48,3 ditambah 21,4, 48, 69,3 tambah 4, 7 ya. Nah, sama ya, ini bisa dihitung sendiri nanti menggunakan kalkulator kalau ini. Nah, jadi hasilnya pasti
sama. Kalau kita rangkaian paralel seperti ini, itu total arus dari setiap resistor ini ketika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan arus masuknya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan ya. Di sini rangkainya seri. Kita rubah dulu. Oke, kita hapus semuanya. Nah, kita rubah ukurannya sama apa tidak? Ukurannya tetap sama ya. Resistor ukurannya sama, kita rubah seperti ini. Lalu kita pasangkan secara seri. Nah, kalau untuk tegangan kita ngukurnya tidak usah memutus jalurnya, kita langsung ke kakinya saja sini. Oke, ini untuk R1. Aduh, R1, terus ini R2. Ini ke kaki komponennya ya, ke kaki resistornya. R3. Oke, tegangannya kita kecilkan dulu. 3 volt sesuai yang awal tadi ya. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita rubah ke volt ya. Tadi kan A ini ampere untuk arus, kalau untuk tegangan volt. Nah, ini muncul nilai sekian ini di resistor 1 sebesar 523 mV, di resistor 2 sebesar 1,5 volt, resistor 3 sebesar 888 volt. Dan kita jumlahkan. Ini katakan 500 gitu ya, 500 ditambah ini dibulatkan 900 gitu. Berarti kan 1,4. Terus 1,4 ditambah 1,5 kan 1,58, berarti 2,98, mendekati 3 volt. Jadi sama ya hasilnya. Tegangan di sini 3 volt. Kemudian kita ukur tegangan di setiap resistor, muncul nilai sekian sekian. Kemudian kita totalkan, jumlahnya sama seperti ini. Berarti sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Lalu bagaimana ketika ini kita naikkan tegangannya? Oke, kita naikkan misalkan tadi 6 volt. Oke, kita coba lagi. Nah, ini muncul ini, kita hitung, kita jumlahkan lagi ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4,1 ditambah 1,7 berarti 5,8 ya, mendekati 6 volt seperti itu ya. Jadi semua ditotalkan ini tetap sama meskipun tegangannya ini kita rubah-rubah ya. Kemudian kita rubah lagi coba ke 12 volt sesuai yang ada di tabel. Oke. Nah, ini ada 2 volt, 6,3, 3,5. 2 ditambah 6,3 sama dengan 8,3. 8,3 ditambah 3,5 sama dengan 11,8 ya kurang lebih. Nah, hampir mendekati 12 volt. Kenapa kok ada selisih? Ya, ada selisih itu karena mungkin adanya drop tegangan atau mungkin rugi daya. Itu sudah dipengaruhi dari faktor komponen, kan ada nanti ya kualitas komponen, terus lalu toleransi yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi itu pasti nanti ada selisih ya antara tegangan sini sama sini, tidak sama persis ya, bahkan tidak mungkin melebihi ya. Yang sini kita totalkan tidak mungkin melebihi, bisa jadi kurang dari sini tapi mendekati tegangan sumbernya ini. Oke, mungkin untuk percobaan kali ini itu dulu ya.
dari pembuktian bahwa apakah benar sih hukum Kirchhoff yang berbunyi arus masuk itu sama dengan arus keluar. Jadi tadi kita buktikan sudah benar ya. Jadi nanti bisa dijadikan analisis kalian ya. Nanti kan kita ukur arusnya ini ya, total berapa, kemudian ini seharusnya ada tambahan lagi, kalian mengukur arus masuknya ini ya, arus totalnya dengan AVO. Nah lalu dijumlahkan ini, jumlah arusnya ini sama apa tidak dengan arus yang ada di sini ya. Terus pada hukum tegangan juga seperti itu tadi ya, total tegangan di sini itu sama apa tidak dengan jumlah tegangan yang ada di resistor ini. Jadi tegangan pada resistor 1 ditambah tegangan resistor 2 ditambah tegangan resistor 3 apakah sama dengan tegangan yang ada di sumbernya. Dan tadi terbukti mendekati ya. Jadi sesuai hasil percobaan itu dapat dianalisa bahwa ketika tegangan di 3 volt terus jumlah ini dijumlahkan, tegangan dari R1, R2, R3 itu hasilnya sama dan selisihnya sedikit, tapi ketika dinaikkan selisihnya menjadi lebih banyak tadi ya, ada perbedaan selisih, kemudian dinaikkan lagi tetap sama mendekati. Nah itu analisanya bisa juga nanti dibuktikan dengan perhitungan ya, hukum ohm misalkan ada seperti ini, dihitung arusnya berapa, tegangannya setiap ini ketemu berapa gitu ya untuk analisanya. Lalu untuk kesimpulannya bahwa setiap rangkaian seri itu tegangannya berbeda-beda, tetapi ketika dijumlahkan hasilnya sama dan sesuai dengan hukum Kirchhoff. Itu untuk kesimpulannya ya, mungkin bisa untuk referensi analisis dan kesimpulan dari percobaan kali ini. Oke, mungkin sekian dulu ya, sampai sini dulu dari saya, nanti kita lanjut lagi di percobaan selanjutnya ya. Mungkin apabila ada yang masih bingung atau penjelasan saya kurang jelas atau membingungkan, bisa langsung ditanyakan ke saya ya untuk mengenai percobaan kali ini atau pembuktian hukum Kirchhoff, atau bisa juga cari referensi-referensi lain ya, terserah ya, atau ditanyakan ke saya juga bisa. Mungkin sekian dulu ya dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.